Pilkada serentak yang akan digelar kira-kira November 2024 kali ini bisa dipastikan akan diramaikan oleh putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Jika dia maju sebagai calon wali kota atau bupati, rasanya sih nggak ada masalah teknis yang akan mengganjal Kaisang. Usia Kaisang sudah lebih dari 25 tahun. Sebagai syarat usia calon wali kota atau calon bupati atau calon wakil bupati. Tepatnya dia berusia 29 tahun. Harta kekayaannya menurut majalah Tempo itu sekitar 94 miliar. Dengan usia 29 tahun dan harta kekayaan 94 miliar, kayaknya Kaisang bisa dinobatkan jadi sultan baru. Muda, kaya, anak presiden, dan mungkin kali ini bisa maju sebagai calon gubernur. Kenapa? Kalau dia maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, mestinya memang usia dia yang belum genap 30 tahun itu agak terganjal undang-undang yang syaratnya tertera dalam undang-undang usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun. Sementara ya, usia Kaisang pada Agustus nanti, Agustus itu waktu pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, belum genap 30 tahun. Jadi masih kurang beberapa bulan deh. Tapi sekarang batasan usia itu atau problem usia itu bisa dilewati. Peluang tersebut terbuka buat Kaisang setelah keputusan MA atau Mahkamah Agung yang membuat tafsiran baru tentang perhitungan usia. Kalau sebelumnya usia 30 tahun itu ditentukan pada saat dia mendaftar sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, sementara menurut MA tafsirnya nggak begitu. Usia 30 tahun itu mengikuti nanti pada saat pelantikan. Jadi kalau belum pelantikan masih mendaftar usianya di bawah 30 tahun, ya boleh-boleh saja. Asal nanti pada saat dilantik usianya sudah 30 tahun. Nah, Kaisang barangkali bisa masuk tuh kategori lewat jalur MA mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur entah dimanapun. Seperti juga keputusan MK yang akhirnya meloloskan Gibran. Keputusan MA ini mengundang banyak komplikasi. Misalnya, jika usia cagup dan cawagup mulai dihitung ketika mereka dilantik nanti, lalu pada batas usia berapa kira-kira cagup dan cawagup itu bisa mendaftar ke KPU sebagai orang yang mau bertanding? Kan nggak diatur akhirnya. Apakah boleh misalnya anak usia 18 tahun ikut mendaftar lalu berlaga di pilkada provinsi? Iya sih, meskipun ketika dia menang dia juga nggak mungkin dilantik karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan syarat apa misalnya KPU menolak atau menerima pendaftaran cagup dan cawagup berkenaan dengan batas usia? Jika hitungannya nanti baru dimulai saat pelantikan, kan jadi agak kebingungan itu. Keputusan pengadilan yang meloloskan batas usia anak-anak Jokowi akhirnya menjadi guyonan. Kita dengar dong, MK diistilahkan sebagai mahkamah kakak karena keputusannya memberi ruang untuk Gibran maju sebagai cawapres di Pilpres kemarin. Dan MA diistilahkan jadi mahkamah adik karena keputusannya kali ini memberi peluang buat Kaisang maju sebagai cagup dan cawagup. Jika pintunya udah terbuka kayak gitu buat Kaisang, pertanyaan berikutnya, daerah mana yang bakal diincar oleh Kaisang untuk berlaga? Ada sih yang ngomong bahwa Kaisang bakal maju untuk pilgub di Jawa Tengah. Perkiraan ini wajar karena basis keluarga Jokowi kan di Solo, di Jawa Tengah. Posisinya mungkin saja sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ahmad Lutfi, Kapolda Jateng yang kabarnya mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk maju sebagai kandidat gubernur di Pilgub Jawa Tengah. Tapi kan
Masalahnya Jawa Tengah dikenal sebagai kandang banteng dan PDIP kali ini tidak berjalan mesra dengan Kaesang atau dengan keluarga Jokowi. Nggak mudah bagi Kaesang menaklukkan wilayah itu, apalagi pilkada kali ini dilaksanakan November 2024. Dan pada saat November 2024, Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Sedangkan suara PSI sebagai partai yang dikepalai Kaesang di Jateng kan juga tidak terlalu maksimal. Isu yang paling keras adalah Kaesang akan maju di Jakarta. Pertanyaan berikutnya, siapa pasangannya? Apakah dia akan maju sebagai calon wakil gubernur atau langsung tancap gas sebagai calon gubernur? Jakarta memang membuka peluang bagi Kaesang. Pertama karena suara PSI, partai yang diketuai oleh putra Jokowi ini lumayan tinggi. PSI mendapat 8 kursi di legislatif Jakarta. Dengan modal 8 kursi itu kiranya cukup menjadi bargaining Kaesang untuk berlaga. Apalagi modal tambahan sebagai putranya Jokowi. Sementara selain Kaesang yang juga ramai dibicarakan di Jakarta, ada nama Anies Baswedan yang digadang-gadang akan maju lagi sebagai calon gubernur, meneruskan masa kepemimpinannya sebagai gubernur yang baru 1 periode. Dukungan kepada Anies sudah disampaikan oleh PKB dan kemungkinan juga PKS. 2 partai ini cukup kursi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Belum lagi kabarnya Anies juga sudah menjalin komunikasi yang intens dengan PDIP yang kursinya lumayan juga di Jakarta. Dalam beberapa survei memang nama Anies Baswedan masih menempati puncak tertinggi sebagai calon gubernur di Jakarta. Meski Kaesang sendiri sempat bergurau, dia lebih suka berpasangan dengan Anies untuk maju sebagai wakil gubernur mendampingi Anies. Kalau gue sih ngelihatnya, itu memang hanya sekedar gurauan belaka. Itu bercandaan ala Kaesang. Kenapa? Ya kita tahu dong, sejak Anies naik jadi gubernur Jakarta sampai Pilpres kemarin, posisinya selalu berhadap-hadapan dengan Jokowi. Artinya ya, secara politik, Anies bukan pilihan menarik bagi Pak Jokowi untuk disandingkan bersama Kaesang. Itu yang pertama. Kedua, dari kacamata Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kalau Anies terpilih jadi gubernur Jakarta misalnya, apakah dia nanti nggak akan menjadi batu ganjalan buat pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya? Meskipun Jakarta sudah bukan ibu kota Indonesia, tetap aja kan magnet Jakarta sebagai kota bisnis masih sangat besar. Pengaruh pemerintahan Jakarta hampir setara dengan pengaruh presiden di Indonesia. Apalagi Anies juga menjadi kompetitor Prabowo di Pilpres kemarin. Kalau misalnya Prabowo membiarkan begitu saja Anies muncul di Jakarta, lalu dia menang di Pilkada Jakarta, kan sama saja membesarkan anak macan. Karena bukan tidak mungkin 2029 Anies maju lagi melawan Prabowo. Jadi wajar jika majalah Tempo mengulas bahwa Pak Jokowi atau Presiden Jokowi ini akan melakukan cawe-cawe jilid 2. Cawe-cawe pertama sudah kita tahu disampaikan ketika Pilpres kemarin. Dan di Jakarta tampaknya cawe-cawe jilid 2 itu bisa saja terjadi. Setidaknya startnya sama, dimulai dari keputusan pengadilan. Gibran diputuskan oleh MK dan Kaesang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Partai-partai pendukung Prabowo seperti Gerindra dan PAN sudah mendorong Ridwan Kamil untuk maju. Nah, Ridwan Kamil ini kayaknya akan disandingkan bersama Kaesang untuk tampil di Jakarta. Masalahnya adalah Golkar sebagai partainya RK itu belum 100%. Kenapa? Karena RK peluangnya lebih besar di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Apalagi kalau berhadapan dengan Anies. Jawa Barat kita tahu sebagai lumbung suara terbesar di Indonesia.
Wajar sih Gerindra mendorong RK untuk maju di Jakarta karena dia juga ingin menempatkan kadernya yang baru, Deddy Mulyadi, untuk mengambil Jawa Barat. Ini yang bikin Golkar masih belum mengambil keputusan untuk mengikhlaskan RK tempur di Jakarta. Suasana ini masih terus menjadi perdebatan. Kepentingan Gerindra untuk mendorong RK di Jakarta, jika RK ke Jakarta, peluang Deddy Mulyadi sekali lagi akan sangat besar untuk mengambil kursi gubernur di Jawa Barat. Pertanyaannya, apakah bersedia Golkar kehilangan cengkramannya di Jawa Barat sebagai wilayah terpadat dari sisi suara? Ini kan yang terus-menerus menjadi pertimbangan. Pertanyaan berikutnya, apakah peluang menang RK misalnya berhadapan dengan Anies itu sama besarnya ketimbang dia berhadapan dengan lawannya di Jawa Barat? Itu kan pertanyaan yang terus-menerus ada dalam benak RK maupun partainya Golkar. Isu yang paling santer sih emang RK akan dipasangkan dengan Kaesang. Jika menang, ini kalau menang, tentu kemenangannya dengan cara-cara yang mirip dengan Pilpres. Mungkin saja nanti RK akan ditarik masuk kabinet Prabowo dalam reshuffle pertama misalnya. Kalau misalnya RK ditarik ketika dia menang sebagai gubernur Jakarta, lalu dia ditarik sebagai menteri, deng-deng, kan Kaesang otomatis duduk sebagai gubernur Jakarta. Atau jika memang sangat yakin, bermodal 8 kursi dan dukungan partai-partai yang lain, barangkali RK tetap di Jawa Barat dan Kaesang maju sekaligus sebagai calon gubernur berhadapan dengan siapapun yang ada di Jakarta, termasuk berhadapan dengan Anies Baswedan. Jadi nggak usah pakai RK lagi, dia sendiri yang maju. Tapi syaratnya jangan ada lawan yang terlalu berat. Nah, Anies merupakan lawan berat. Kita nggak tahu apakah jangan ada lawan yang terlalu berat ini bisa kemudian diusahakan agar Anies dan partai-partai pendukung tidak maju. Misalnya PKS sendiri mungkin sudah mulai melirik-lirik RK untuk didorong atau melirik-lirik gabung dengan koalisinya Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Ada Nasdem yang tadinya mengusung Anies, sekarang mulai agak goyang-goyang juga. PKB barangkali ingin menaikkan bargain. Kalau seandainya Prabowo memberi ruang kepada PKB untuk gabung dalam koalisinya, bisa jadi PKB nggak jadi ngusung Mas Anies Baswedan. Tinggal PDIP, ada P3, ada Perindo yang mungkin bisa mendorong. Tapi suaranya nggak cukup kalau cuma PDIP, Perindo, dan P3. Harus ada suara dari satu partai tambahan lagi. Nah, kita nggak tahu. Kalau ini senarionya ya Kaesang maju mungkin melawan calon yang tidak terlalu berat atau melawan kotak kosong. Sekarang kan luar biasa kalau itu terjadi. Gibran wapres, Kaesang mungkin jadi gubernur kalaupun bisa dilalui dengan jadi wakil gubernur dulu di Jakarta. Nah, nikmat jabatan mana lagi yang akan kita dustai? Kan itu ceritanya. Gue Kakun tadi, masuk Pak.